Halo, Shalom Jemaat Efrata. Perkenalkan, saya Kevin dari pemilik nasi goreng babat Semarang. Saya mau menceritakan pengalaman hidup saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Oke, di tahun 2016 saya memulai karir di bidang usaha online, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Uang itu segalanya buat saya pada saat itu, sehingga membuat saya menjadi orang yang tamak dan menghalalkan uang dalam perjalanan hidup saya. Sampai suatu ketika saya bertengkar pada mama saya, dan saya ngelutok pada saat itu, apakah mama bisa mencari uang seperti ini, seperti yang saya lakukan pada saat itu. Dan tentu saja saya tidak merasa bersalah pada saat itu, dan saya merasa di atas angin pada saat itu karena saya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya mencoba kembali untuk usaha di bidang lain tahun 2018, yaitu di bidang kuliner nasi goreng babat. Dan tentu saja tidak semudah yang diharapkan. Dari mencari resep yang pas, konsumen yang tepat, itu sangatlah sulit. Dari situ Tuhan terus mencobai saya sampai di tahun 2024, usaha saya yang sudah saya rintis di Tokopedia, Shopee, dan Lazada hancur. Dan pada saat itu, pada saat COVID itu, saya sudah dicobai oleh Tuhan dengan cara Tuhan menghabiskan semua yang saya punya, termasuk uang yang saya miliki pada saat itu. Sampai di tahun 2024 itu, usaha toko online saya yang di Tokopedia, Shopee, dan Lazada itu hancur. Saya bingung pada saat itu, jadi linglung. Apa yang sudah saya lakukan pada saat itu? Kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Terus saya ingat, saya pernah nyelotok satu kata yang membuat hati mama saya tuh sakit. Dan saya mencoba minta maaf pada mama, dan tentu saja tidak semudah yang diharapkan. Toko online saya hancur, dan saya mencoba lagi bangkit dengan tertatih-tatih, mencoba buka toko online yang kedua di Tokopedia juga. Saya sempat bilang gini ke Tuhan, bila mana toko online ini yang saya pegang ini kau ambil, silakan, tapi tolong Tuhan tolong pemudahkan jalan ke depannya nanti untuk saya. Tuhan belum menjawab pada saat itu. Sampai suatu ketika saya mencoba usaha yang lain, karena saya masih dengan sifat saya, yaitu menjadi orang yang tamak dengan uang. Saya mencoba bisnis di bidang trading, binomo, Walmart, forex, crypto. Itu saya coba, dan tentu saja membuat rugi bagi saya tentunya. Sebenarnya saya rugi pada saat itu dan membuat saya itu hancur sehancur-hancurnya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa engkau cobai saya sampai segininya, sampai gini amat lah. Terus saya tidak menyerah pada saat itu. Saya coba lagi buka usaha di bidang kuliner juga, yaitu jualan sarapan pagi. Saya punya 3 cabang di pagi hari, dan tentu saja hancur juga karena kembali lagi saya haus akan uang. Dan pada saat itu saya linglung, jadi orang yang linglung, bingung, kehilangan arah. Saya coba ikut puasa 40 hari di Gereja Efrata. Pada saat puasa 40 hari,
saya mengalami sedikit titik perubahan, yaitu saya diberikan 2 impresi sekaligus. Yaitu yang pertama, saya diberikan penglihatan berupa layar lebar, dan itu benar-benar isinya berupa perjalanan hidup saya dari saya lahir, kesalahan saya, semua diperlihatkan di layar lebar itu. Kemudian saya coba tanya ke mama saya, apakah benar kesalahan saya, perjalanan hidup saya seperti ini. Mama saya bilang iya, dan saya meminta maaf pada beliau. Dan tentu saja maaf sudah menyakiti hatinya. Jadi orang tua itu berperan penting untuk kita. Jangan sampai kita sudah berada di atas angin lupa keberadaan orang tua kita. Kemudian yang impresi kedua, seiring berjalannya waktu saya diberikan impresi kedua, yaitu berupa surat yang berisikan ayatnya tuh Markus 5 ayat 15 sampai 25, dan itu pernah ditayangkan juga di Gereja Efrata, berisikan pelepasan dari kuasa kutuk dan kuasa roh jahat. Dan jujur pada saat itu saya bersifat okultisme pada saat itu. Okultisme itu dalam arti saya lebih tepatnya papa saya masih menyimpan benda-benda jimat, dan tidak tahu mungkin efeknya ke saya ya. Dan pada saat itu tuh saya merasa takut. Jadi setiap kali saya berada di tempat yang gelap ataupun berada di tempat yang angkat tuh saya takut, karena kembali lagi saya itu masih menyimpan hal seperti itu. Kemudian saya diberikan ayat seperti itu, saya diberikan 2 jalan pada saat itu, jalan ke kanan ataupun jalan ke kiri. Jalan ke kanan tuh berupa jalannya halus, sedangkan jalan ke kiri itu jalan yang penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Dan tentu saja saya orang yang suka tantangan, saya ambil di jalur yang sebelah kiri, dan saya sampailah pada suatu tempat yang dimana tempat itu ada perahu yang ujungnya sama sekali tidak terlihat, tidak bisa kelihatan sama sekali. Dan saya diperlihatkan orang-orang sedang duduk di situ melihat sebuah ayat ya yang mereka pegang di tangan mereka. Dan saya pegang ayat yang saya pegang itu tuh berisikan itu Markus 5 ayat 15 ayat 25. Dan dari situlah kepekaan saya muncul. Saya tidak pernah takut lagi dengan hal-hal setan itu, dan saya diberikan kepekaan lebih mana tempat yang benar-benar bersih dan mana yang tempat yang tidak bersih. Saya bisa tahu. Puji Tuhannya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Tuhan masih memberikan kepercayaan pada saya untuk mengelola uang lebih baik lagi, walaupun dengan tidak mudah ya bagi saya ya. Banyak sekali rintangan sebelumnya, dan saya nikmati begitu saja. Dan puji Tuhannya, Tuhan mengizinkan saya untuk buka cabang kedua di Purwosari, dan itu puji Tuhannya didorong oleh banyak konsumen yang sudah saya rekrut di hotel yang pertama tuh. Sampai di cabang yang kedua itu puji Tuhannya makin ramai dan Tuhan makin berkati. Dari pelajaran itu tuh saya mendapatkan pelajaran bahwa uang itu bukan segalanya. Apa yang kita kumpulkan pada saat ini itu tidak ada apa-apanya tuh. Jadi buat apa kita mengumpulkan harta sebanyak-banyak, toh ya kedepannya dipanggil Tuhan, pada saat dipanggil Tuhan kita tidak akan membawa apa-apa. Puji Tuhannya, saya makin diberkati oleh Tuhan, dan saya
makin diberikan kepercayaan untuk rencana nanti buka lagi ketiga, dan puji Tuhannya dipertemukan oleh orang yang baik. Tempat itu diberikan secara gratis untuk saya untuk buka cabang ketiga. Mungkin itu kesaksian dari saya, semoga bisa memberkati para jemaat sekalian. Sekian, terima kasih. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, dan Dia akan selamatkan mereka yang jiwanya hancur. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di awal perjalanan Kevin memulai usahanya, ia menikmati semua hasil jerih lelahnya. Ia merasa di atas angin, ia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya hingga tanpa ia sadari ia menjadi pribadi yang sombong, bahkan tanpa ia sadari kata-katanya melukai orang tuanya. Sampai satu titik apa yang ia punya habis, dan disitulah ia berbalik kepada Tuhan. Ia datang dengan hancur hati, ia minta maaf kepada orang tuanya, dan Tuhan pulihkan keadaannya. Ia mulai lagi usahanya, lanjutkan lagi usahanya. Bahkan sekarang ini usaha yang ia jalani makin besar. Ia punya kios di pinggir jalan besar, ada banyak pelanggan datang ke sana. Bahkan ketika ia coba untuk buka lagi usaha baru, ia dipertemukan dengan orang yang baik. Ia dipersilahkan untuk menempati tempat yang ada tanpa harus mengeluarkan biaya sewa. Tuhan luar biasa memulihkan kehidupannya. Bapak Ibu percaya, saat kita mau dibentuk, saat kita mudah hancur hati dan menyesali semua pelanggaran kita, Tuhan bisa balikkan keadaan. Bahkan ketika ia ambil puasa 40 hari, Tuhan memberikan pewahyuan kepadanya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dari sejak kecil sampai ia sekarang, dan itu membuat ia datang kepada orang tuanya untuk rekonsiliasi, dipulihkan hidupnya. Dan ketika ia dipulihkan, maka Tuhan juga pulihkan usahanya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya saat kita mau membuka hati untuk Tuhan berkarya dan mencari lebih dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya pasti ditambahkan. Immanuel, mujizat pasti kita alami. Tuhan menolong kita, memberkati kita. God bless.